Hai kalian semua, apakah kalian pernah mendengar mengenai instrumen investasi syariah? Pada video ini kami akan menjelaskan beberapa instrumen yang ada pada investasi syariah. Yang pertama ada saham syariah. Yang kedua ada sukuk atau obligasi syariah yang menjelaskan terkait pasar keuangan syariah. Yang ketiga adalah membahas tentang reksadana syariah, menjelaskan tentang strategi dan pengelolaan. Pembahasan terakhir yaitu instrumen derivatif dalam pandangan syariah. Berikut penjelasan lebih lanjutnya. Saya akan menjelaskan materi pertama yang ada pada saham syariah. Di dalamnya ada kriteria dan proses screeningnya. Saham syariah merupakan salah satu instrumen investasi keuangan yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pasar modal, saham syariah memberikan peluang bagi para investor yang ingin berinvestasi tanpa melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti larangan terhadap riba ataupun bunga, gharar atau ketidakpastian, masyir atau spekulasi ataupun judi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bekerjasama dengan DSN MUI menyusun kriteria screening saham syariah yang tercantum dalam indeks ini. OJK menetapkan panduan screeningnya yang harus dipenuhi perusahaan agar dapat masuk ke dalam indeks syariah. Untuk rasio keuangan yang digunakan dalam screening juga berdasarkan pedoman dari fatwa-fatwa DSN MUI, seperti rasio utang berbasis bunga yang dibatasi maksimal 45% dari total aset atau ekuitas perusahaan. Yang kedua yaitu rasio pendapatan non-halal tidak boleh melebihi dari 10% dari total pendapatan perusahaan. Proses screening dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan yang menerbitkan saham tidak terlibat dalam aktivitas yang dilarang oleh syariat. Proses screening saham syariah biasanya dilakukan melalui 2 tahap, yaitu screening berdasarkan sektor usaha dan juga screening berdasarkan rasio keuangan. Pada poin pertama pada sektor usaha. Sektor ini mencakup identifikasi bidang usaha yang dilarang dalam Islam, perusahaan yang terlibat dalam aktivitas seperti produksi atau distribusi alkohol, produk babi, perjudian, hiburan yang tidak etis, dan sektor perbankan konvensional berbasis riba tidak akan lolos dalam screening. Pada poin kedua yaitu rasio keuangan. Selain sektor usaha, kriteria keuangan juga memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan kesesuaian syariah suatu saham. Rasio keuangan yang umum digunakan dalam screening syariah yang pertama yaitu rasio utang berbasis bunga terhadap aset atau ekuitas. Yang kedua, ada rasio pendapatan non-halal terhadap total pendapatan. Proses screening melibatkan analisis menyeluruh terhadap perusahaan dan mencakup berbagai aspek baik dari operasional maupun keuangan. Adapun tahapannya, pada tahap pertama yaitu sektor usaha. Pada tahap ini, perusahaan dinilai berdasarkan jenis kegiatan usahanya. Tujuan utama dari screening usaha adalah untuk memastikan perusahaan bahwa tidak terlibat dalam aktivitas yang dilarang oleh syariat, seperti riba ataupun bunga, masyir ataupun spekulasi atau perjudian. Yang ketiga ada gharar atau ketidakpastian. Yang keempat ada haram atau barang-barang ataupun jasa yang haram. Jika perusahaan terlibat dalam salah satu aktivitas yang dilarang, sahamnya otomatis tidak dapat dikategorikan sebagai saham syariah, berapapun nilai keuangan atau tingkat profitabilitasnya. Tahap kedua yaitu tahap rasio keuangan. Jika perusahaan lolos dari screening sektor usaha, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan. Perusahaan ada beberapa rasio keuangan yang biasanya digunakan dalam proses screening saham syariah. Yang ada 3 rasio. Yang pertama yaitu rasio utang berbasis bunga, yang kedua rasio pendapatan non halal, yang ketiga rasio kas dan setara. Tahap ketiga yaitu evaluasi berkelanjutan.
Perusahaan-perusahaan yang telah lolos screening akan terus dievaluasi secara berkala untuk memastikan mereka tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Jika perusahaan mengalami perubahan struktur dalam bisnisnya, seperti bergabung ke dalam sektor yang haram atau terjadi peningkatan signifikan dalam rasio keuangan yang tidak sesuai syariah, perusahaan yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria dapat dimasukkan kembali kepada saham syariah. Pada tahapan keempat ada lembaga yang melakukan screening. Proses screening saham syariah di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Poin terakhir yaitu publikasi daftar saham syariah. Setelah proses screening selesai, daftar syariah dipublikasikan kepada masyarakat umum baik melalui website ataupun otoritas terkait laporan-laporan berkala. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi kedua yaitu sukuk atau obligasi. Nah, di mana sukuk atau obligasi itu adalah instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan obligasi konvensional yang melibatkan bunga riba, sukuk dirancang untuk memberikan imbal hasil yang berdasarkan pada aset real kegiatan ekonomi sah menurut syariah. Instrumen ini penting di pasar keuangan syariah global, memungkinkan pemerintah, perusahaan, dan investor untuk mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sukuk juga memberikan pendekatan unik dalam pembiayaan berbasis syariah, di mana pemegang sukuk memiliki hak atas aset yang mendasari transaksi. Aset tersebut dapat berupa properti, infrastruktur, atau manfaat dari aset produktif. Nah, sukuk juga ini merupakan investasi yang menggambarkan kepemilikan proporsional atas aset real dan harus berdasarkan prinsip kemitraan dalam pendapatan dan risiko. Hal ini menghindari riba, garar atau ketidakpastian dan maisir atau spekulasi. OJK juga mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga syariah yang memberikan hak kepada pemegang untuk mendapatkan imbal hasil dari pendapatan aset yang mendasari sukuk. Sukuk juga berperan penting dalam pembiayaan proyek besar seperti infrastruktur publik di Indonesia. Sukuk negara digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur dan mendukung pembangunan ekonomi. Konsep utama sukuk yaitu adalah instrumen ini harus berdasarkan transaksi yang mematuhi syariah seperti ijarah atau sewa, mudaharabah atau kemitraan, musyarakah atau kerjasama atau wakalah perwakilan. Nah, seperti contohnya yaitu dalam sukuk ijarah, investor memiliki hak atas aset yang disewakan dan menerima pembayaran sewa sebagai imbal hasil. Nah, dalam sukuk mudaharabah, dana dari investor digunakan untuk pembiayaan proyek dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Nah, sukuk juga memberikan peluang bagi negara, perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan dari pasar syariah global. Negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia telah memanfaatkan sukuk untuk mendanai proyek infrastruktur. Meskipun penerbit sukuk terus berkembang, tantangan seperti regulasi dan harmonisasi standar syariah di tingkat global masih ada. Likuiditas di pasar sekunder juga menjadi isu karena sukuk kurang liquid dibandingkan obligasi konvensional. Di mana sukuk juga ini berpotensi sebagai instrumen keuangan syariah sangat besar. Banyak negara, baik mayoritas muslim atau non-muslim, melihat sukuk sebagai alternatif pembiayaan yang etis dan stabil. Dengan meningkatkan minat terhadap keuangan syariah, sukuk diproyeksikan akan terus tumbuh sebagai instrumen utama dalam ekosistem keuangan global yang mengedepankan etika dan berkelanjutan. Baik, materi selanjutnya yaitu regulasi syariah. Setiap penerbitan sukuk melalui proses yang ketat untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu elemen kunci dalam proses ini adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah. Dewan ini terdiri dari para ahli
hukum Islam atau ulama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang fikih muamalah, yaitu hukum-hukum yang mengatur transaksi ekonomi dalam Islam. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah untuk meninjau, mengawasi, dan menyetujui struktur sukuk dari awal hingga akhir penerbitan, sehingga setiap aspek penerbitan sukuk mematuhi hukum syariah. Dewan Pengawas Syariah juga melakukan beberapa langkah penting dalam proses penerbitan sukuk, antara lain yaitu yang pertama, penilaian awal dan persetujuan struktur. Sebelum sukuk diterbitkan, Dewan Pengawas Syariah melakukan kajian mendalam terhadap struktur yang diusulkan oleh penerbit sukuk. Yang kedua yaitu penggunaan dana. Dewan Pengawas Syariah juga mengawasi penggunaan dana yang diperoleh dari penjualan sukuk. Yang ketiga yaitu pemantauan berkelanjutan. Setelah sukuk diterbitkan, Dewan Pengawas Syariah tetap terlibat dalam pengawasan berkelanjutan untuk memastikan bahwa operasional dan penggunaan dana sukuk terus berjalan sesuai dengan syariah selama masa berlaku sukuk. Yang keempat yaitu laporan kepatuhan syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya menerbitkan laporan kepatuhan syariah yang mengkonfirmasi bahwa penerbitan dan operasional sukuk telah sesuai dengan hukum syariah. Yang kelima yaitu peran dalam penyelesaian sengketa, di mana jika terjadi sengketa atau perselisihan terkait dengan penerbitan atau pengelolaan sukuk, Dewan Pengawas Syariah dapat berperan dalam memberikan panduan atau keputusan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu faktor pasar sukuk. Pasar sukuk internasional berkembang pesat, tidak hanya di negara-negara mayoritas muslim saja, tetapi juga di negara-negara dengan populasi muslim yang relatif kecil. Negara-negara potensi besar sukuk sebagai instrumen pembiayaan alternatif yang stabil, etis, dan terdiversifikasi. Negara-negara non-muslim yang tertarik dengan pasar sukuk melihat beberapa keuntungan dari penerbitan instrumen ini. Yang pertama yaitu diversifikasi sumber pembiayaan. Penerbitan sukuk memungkinkan pemerintah dan entitas swasta untuk mengakses pasar keuangan syariah global yang dimana telah tumbuh signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Yang kedua yaitu menarik investor global. Pasar sukuk tidak hanya diminati oleh investor dari negara-negara muslim saja, tetapi juga dari investor konvensional yang ingin melakukan diversifikasi portofolio investasi mereka. Yang ketiga yaitu reputasi sebagai pusat keuangan syariah. Di negara-negara non-muslim ini dapat memperkuat reputasi mereka sebagai pusat keuangan yang inovatif dan inklusif, di mana hal ini memungkinkan mereka untuk menarik institusi keuangan syariah untuk mendirikan kantor atau melakukan investasi di negara tersebut. Penerbitan sukuk oleh negara-negara muslim juga menunjukkan bagaimana sukuk dapat menjadi instrumen yang fleksibel dan cocok untuk berbagai konteks ekonomi. Peningkatan kesadaran global tentang keuangan syariah bersama dengan kebutuhan akan alternatif pembiayaan yang stabil dan berkembang akan terus mendorong pertumbuhan pasar sukuk di masa depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai likuiditas dan risiko. Sukuk sebagai instrumen investasi berbasis syariah menawarkan alternatif menarik bagi investor yang mencari keamanan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan obligasi konvensional yang seringkali hanya didasarkan pada janji pembayaran bunga atau riba, sukuk dikaitkan dengan aset real atau proyek produktif, memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi investor. Kepemilikan atas aset tersebut menjual jaminan bagi investor, mengurangi resiko gagal bayar, dan memberikan rasa aman yang lebih besar. Namun, penting untuk menyadari bahwa meskipun menawarkan keuntungan, juga dapat memberikan resiko yang perlu kita cermati. Di sini ada berbagai macam resiko. Yang pertama ada resiko likuiditas, yang dimana meskipun pasar sukuk global terus berkembang, likuiditas di pasar sekunder masih relatif rendah dibandingkan dengan pasar obligasi konvensional. Ini berarti menjual sukuk sebelum jatuh tempo bisa lebih sulit dan mungkin
mengakibatkan kerugian bagi investor. Yang kedua ada resiko kredit. Resiko kredit juga perlu diperhatikan karena nilai sukuk bergantung pada kinerja aset atau proyek yang mendasarinya. Penurunan nilai aset atau kegagalan proyek dapat berdampak negatif pada kemampuan penerbit untuk membayar imbal hasil kepada investor. Selanjutnya ada fluktuasi pasar seperti perubahan suku bunga, nilai tukar, dan kondisi ekonomi global juga dapat mempengaruhi harga sukuk, menciptakan risiko pasar. Selanjutnya ada risiko syariah. Risiko syariah merupakan pertimbangan penting bagi investor yang sangat memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Perbedaan interpretasi prinsip syariah di berbagai yurisdiksi atau antar ulama dapat menimbulkan ketidakpastian dan risiko bahwa suatu sukuk dianggap tidak sesuai syarat tertentu. Selanjutnya ada risiko operasional dan hukum juga perlu dipertimbangkan, termasuk risiko manajemen proyek yang buruk, perselisihan hukum terkait kepatuhan syariah, dan perbedaan kerangka hukum di berbagai negara terkait valuasi aset dan risiko pengelolaan proyek merupakan faktor-faktor yang perlu dianalisis secara mendalam, terutama untuk sukuk yang didasarinya pada proyek-proyek spesifik. Penurunan nilai aset atau kegagalan proyek dapat secara langsung menggunakan nilai dan imbal hasil sukuk. Yang keempat ada peran penting dalam pembayaran infrastruktur, di mana di berbagai negara khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara, kemampuan sukuk untuk menyediakan pembayaran jangka panjang yang stabil sesuai dengan prinsip syariah menjadikan solusi yang menarik bagi pemerintah dan perusahaan yang ingin mendanai proyek infrastruktur besar. Sukuk menawarkan alternatif bagi pendanaan konvensional, memungkinkan diversifikasi sumber pendanaan dan akses ke investor internasional yang mencari instrumen investasi berbasis syariah. Dengan demikian, sukuk berkontribusi pada perkembangan infrastruktur sambil tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keuangan Islam. Namun penting bagi investor untuk melakukan dual decrete yang menyeluruh dan memahami sepenuhnya risiko terkait dengan investasi sukuk untuk memutuskan investasi. Selanjutnya adalah reksadana syariah. Strategi dan pengelolaan reksadana syariah adalah instrumen investasi yang berkembang pesat di pasar keuangan Islam. Pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah yang melarang investasi dalam sektor haram seperti perjudian dan riba. Produk ini menarik minat investor yang berinvestasi sesuai dengan nilai-nilai Islam dan etika. Selanjutnya adalah pengelolaan dan strategi. Jadi, yang pertama adalah screening aset, atau setiap aset yang diinvestasikan harus melalui proses screening untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah dengan pengawasan dari Dewan Pengawasan Syariah. Selanjutnya, yang kedua adalah diversifikasi strategi. Pengelolaan menentukan diversifikasi untuk mengurangi risiko dan menjaga stabilitas imbal hasil. Manajer investasi harus mempertimbangkan kondisi pasar dan risiko yang mungkin timbul. Yang ketiga adalah transparansi. Komunikasi yang baik dengan investor penting. Untuk membangun kepercayaan investor, perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai kinerja dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selanjutnya adalah informasi digital. Jadi, pengelolaan reksadana syariah juga telah mengalami transformasi melalui teknologi informasi. Platform digital mengandalkan investor untuk berpartisipasi dan meningkatkan literasi keuangan. Selanjutnya, jadi reksadana syariah menawarkan peluang investasi yang menarik bagi mereka yang ingin patuh pada prinsip syariah dengan pengelolaan yang tepat dan transparansi. Instrumen ini dapat menjadi pilihan investasi yang menguntungkan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Materi selanjutnya adalah instrumen derivatif. Dalam pandangan syariah,
instrumen derivatif merupakan alat penting untuk manajemen risiko, tetapi dalam konteks syariah harus mematuhi prinsip ketat yang melarang adanya riba, gharar, masyir. Analisis mendalam diperlukan untuk menilai kepatuhan struktur instrumen derivatif terhadap prinsip syariah. Materi selanjutnya adalah kategori instrumen derivatif. Yang pertama adalah kontrak berjangka, mengikat pihak untuk membeli atau menjual aset pada harga yang ditentukan di masa depan. Dalam konteks syariah, transaksi harus didasarkan pada kualitas nyata dan memiliki ketentuan penyelesaian yang jelas. Yang kedua adalah opsi atau option, memberikan hak untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu. Masalah utamanya dalam opsi adalah adanya elemen gharar dan menyisir yang seringkali melekat pada sifat spekulatifnya. Jadi meskipun tantangan dalam penerapan instrumen ini berdasarkan syariah, ada peluang untuk menciptakan produk derivatif yang mematuhi prinsip Islam. Penyusunan struktur yang tepat sangat penting untuk memastikan kepatuhan derivatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang swap. Swap adalah kontrak keuangan di mana dua pihak sepakat untuk menukar aliran kas atau pembayaran berdasarkan aset dasar tertentu selama periode yang telah disepakati. Instrumen swap ini sangat umum digunakan di pasar keuangan konvensional untuk mengelola berbagai jenis resiko seperti suku bunga, risiko nilai, atau risiko harga. Meskipun swap ini seringkali digunakan untuk melindungi nilai atau hedging terhadap fluktuasi pasar, penggunaan dalam keuangan syariah harus mematuhi berbagai prinsip. Di dalam prinsip-prinsip Islam yang melarang praktik seperti riba, bunga, dan gharar, itu dirancang dalam pendekatan yang dari konvensional agar sesuai dengan hukum Islam. Adapun jenis-jenis swap dalam konteks syariah, yang pertama ada interest rate swap atau suku bunga. Dalam pasar keuangan konvensional, interest rate swap memungkinkan dua pihak untuk menukar pembayaran bunga dari pinjaman dengan bunga tetap atau bunga mengembang. Yang kedua ada currency swap, di mana currency swap ini memungkinkan dua pihak untuk menukar aliran kas dalam mata uang yang berbeda. Biasanya digunakan oleh perusahaan multinasional untuk melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar. Yang ketiga ada komoditas, di mana komoditas swap ini melibatkan pertukaran harga komoditas tertentu seperti minyak, emas, atau produk pertanian. Selain itu juga di dalam ini ada elemen-elemen penting swap dalam yang pertama ada menghindari riba. Salah satunya adalah merancang swap syariah adalah menghindari riba dalam kontrak konvensional, terutama dalam interest pembayaran bunga. Menjelaskan bagian utama dalam suatu syariah, struktur ini harus diubah dan tidak melibatkan bunga. Yang kedua ada kepastian dan transparansi, sebab syariah harus bebas dari gharar atau ketidakpastian yang berlebihan yang menyebabkan perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dan syariah ini seperti halnya dengan produk keuangan syariah yang mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah. Dewan ini bertugas untuk menilai keputusan produk keuangan terhadap hukum Islam syariah yang memiliki potensi besar untuk diadopsi dalam pasar keuangan global.